Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat mengikuti ibadah online dari Gereja Jemaat GBIB Peniel di Balikpapan. Dan juga diucapkan selamat ibadah Minggu kedua sesudah Pentakosta dan juga dalam rangka bulan pelayanan dan kesaksian GPIB Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Joyce Mongkor Rawis, Sarjana Teologi, Master Pendidikan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita mengikuti ungkapan situasi. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang, namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tidak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahteranya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita
Saudara-saudara jemaat yang diberkati, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan ibadah di hari Minggu kedua sesudah Pentakosta dengan membawa satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing di dalam ibadah minggu ini menyatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci. Perkataan kami melukai hati dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon, ampunilah kami. Allah yang mengasihi kami, kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami.
Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan mau bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang oleh kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku umat yang diberkati dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pasal 6 ayat 1
sampai ayatnya yang ke-10. Galatia 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 menyatakan, saling membantulah kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudaraku, umat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan. Sejenak mari kita tunduk di hadapan hadirat-Nya bersama kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang kekal, kehidupan kami sesungguhnya tetap dalam pemeliharaanmu. Dan itu berarti kami ada dalam kendali kuasa-Mu. Di hari Minggu yang kudus ini, ketika kami umat-Mu sujud merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu yang kudus, sebagai satu persekutuan gereja-Mu, dalam persekutuan keluarga rumah tangga kami masing-masing, kami percaya Engkau hadir dan memberikan kami Roh Kudus-Mu, sehingga baik kami sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, kami ada di dalam pertolongan-Mu. Kami ada dalam terang-Mu yang membimbing dan mengarahkan kami
untuk bersama membaca merenungkan bagian firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu dalam perenungan kami akan menguatkan dan semakin mengarahkan kami untuk menjalani hidup penuh peduli dalam kebersamaan dengan orang lain dan tanpa melihat latar belakang. Untuk itu ya Tuhan, setiap hati yang merendah dan memohon, biarlah berkenan di hadapan hadirat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berfirman bagi kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian 31 dibaca mulai ayat 43 sampai ayat 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya, berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang selalu mendambakan suasana hidup damai.
Pengertian damai sesungguhnya tidak akan pernah sama bagi setiap orang dimanapun dia berada dan dalam situasi yang bagaimanapun. Ada orang yang merasa damai ketika ia bisa menikmati hidup bersama dengan anak-anaknya, sekalipun tanpa pasangan. Ada orang yang tidak merasa damai ketika dia hanya bersama dengan anak-anaknya tanpa pasangan, atau sebaliknya. Ada yang merasa damai hidupnya ketika ia memiliki uang yang banyak, harta yang banyak. Tetapi ada juga yang tidak merasa damai sekalipun dia dipenuhi dengan harta yang banyak. Ada orang yang merasa damai dengan posisi jabatan yang didambakannya selama ini. Tetapi ada yang tidak merasa damai dengan posisi yang sedang dijalaninya. Oleh karena itu kesimpulannya sesungguhnya bicara damai relatif, tidak mutlak bagi setiap manusia. Damai bagi saya belum tentu damai bagi orang lain. Saya sedang merasa ada dalam suasana damai, tetapi orang-orang sekitar saya belum tentu ada dalam suasana yang sedang saya rasakan. Dan itulah manusiawi. Belajar tentang damai yang dimaknai dalam kisah perjumpaan Laban dan Yakub atau Yakub dan Laban. Sesungguhnya bicara kisah Yakub tidak asing lagi bagi setiap kita orang yang percaya. Laban adalah mertua Yakub. Laban adalah paman Yakub, saudara laki-laki dari ibu Yakub itu sendiri. Dalam kitab Kejadian ini, kenapa peristiwa perjanjian damai antara Laban dan Yakub dituangkan? Sesungguhnya bagian ini ditulis dan diperkirakan adalah karya seseorang di masa pemerintahan Daud. Berarti tidak termasuk dalam karya tulis Musa yang selama ini semua orang atau banyak orang menganggap 5 kitab Taurat termasuk Genesis atau Kejadian ini adalah karya dari Musa sendiri. Tapi bagian perjanjian damai antara Laban dan Daud sesungguhnya adalah karya tulis seseorang, dan itu ada dalam suasana di mana Raja Daud sedang memperjuangkan perdamaian antara Israel dengan bangsa-bangsa sekitar yang pada masa itu Mesir adalah negara adikuasa. Selain itu, yang sedang diperjuangkan oleh Daud adalah perdamaian dalam penyatuan hubungan kekeluargaan di 12 suku yang ada di Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih, Laban dan Yakub terjalin hubungan mertua dan menantu. Tetapi sesungguhnya hubungan mereka
terkesan sangat sulit mendapatkan kekompakan, sangat sulit mendapatkan suasana damai. Laban terkesan terlalu memeras tenaga Yakub. Di sisi lain, Yakub berjuang untuk bekerja sebaik mungkin sehingga dia bisa mendapatkan upah kerja sesuai dengan harapannya, yaitu mendapatkan Lea, mendapatkan Rahel, dan mendapatkan kambing domba, kekayaan. Itu semua harapan Yakub. Tetapi berbagai kelicikan tergambar dari tindakan Laban, sehingga tibalah saatnya Yakub merenung, dan pada satu malam Allah datang dalam mimpinya dan mengarahkan dia untuk mengambil keputusan segera pulang kembali ke orang tuanya, kembali ke tempat keluarganya, yaitu Ishak dan Ribka. Tanpa sepengetahuan Laban, Yakub mengambil keputusan untuk kembali ke orang tuanya dengan memboyong kedua istrinya dan semua yang dimilikinya dari hasil kerja di tanah Haran, di tempat mertuanya, yaitu pamannya Laban. Saudara-saudaraku, ketika dalam perjalanan, maka Laban mengejar Yakub setelah menyadari bahwa Yakub telah membawa kedua anaknya, cucu-cucunya, dan semua yang dimilikinya dari hasil kerja selama bersama dia, selama bersama Laban. Terjadi satu percekcokan antara Laban dan Yakub ketika Laban akhirnya mendapati Yakub di daerah Gilead. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemaknaan hidup dalam suasana damai yang tercermin dalam kehidupan Laban dan Yakub sesungguhnya tetap terukur dari sisi kepuasan sebagai manusiawi. Kalau Laban akhirnya bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, maka itulah suasana damai bagi Laban. Kalau Yakub bisa melepaskan diri dari Laban dan menempuh perjalanan bersama keluarganya dalam rombongan yang ada, itulah damai bagi Yakub. Ketika percekcokan sempat terjadi antara Laban dan Yakub, masing-masing mereka masih berada pada keakuannya. Semua yang dimiliki Yakub adalah milikku. Itu kata Laban. Itu pemahaman cara pikir Laban bahwa segala sesuatu yang diambil dan yang sedang menyertai perjalanan Yakub sesungguhnya adalah milik Laban. Laban tidak bisa menembus cara pikir dalam suasana damai yang sesungguhnya bahwa apa yang dimiliki, apa yang sedang diboyong oleh Yakub sesungguhnya adalah milik Yakub, hasil kerja Yakub. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakub mengungkapkan 20 tahun dia bekerja bersama Laban.
ada berapa kali Laban mengubah cara pengupahan bagi Yakub. Dan itu tergambar ada kelicikan yang ada di dalam cara Laban menghitung upah kerja bagi Yakub. Tetapi di sisi Yakub kita bisa melihat bahwa Yakub mengangkat bahwa kalau bukan Tuhan, dia tidak bisa mendapatkan semuanya itu. Yakub tetap mencerminkan kepatuhannya pada ajaran orang tuanya di lingkungan keluarga Ishak dan Ribka, bahwa sesungguhnya apa yang didapatnya dalam perjuangan hidupnya hanyalah anugerah Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, perdamaian dalam kehidupan manusia memang sangat sulit didapatkan. Namun demikian, setiap kita harus memperjuangkan dan harus mendapatkan pemaknaan hidup dalam suasana damai surgawi. Karena sesungguhnya Allah merancangkan kehidupan umatnya dalam damai sejahtera. Sekalipun untuk mendapatkan damai dan sejahtera itu harus diperjuangkan, harus dicari. Dan itulah yang ditempuh oleh Yakub ketika dia minggat dari keluarganya dan terus mencari dan mencari. Di satu tempat dia berjumpa dengan malaikat-malaikat Tuhan. Dan sebelum dia berjumpa dengan Laban, pada peristiwa ini ia pun sudah bertemu dengan Allah di satu tempat yang akhirnya didirikannya mezbah yang bernama Peniel. Dia sudah bertemu dengan Allah. Dia sudah berjuang dengan Allah. Dia sudah berjuang dengan manusia. Sehingga tempat itu dinamakan Peniel. Yakub berjuang dengan kekuatan Allah. Yakub berjuang dengan manusia. Dan ketika peristiwa kisah di kitab bagian perenungan kita ini sesungguhnya akhir dari perjuangan Yakub untuk mendapatkan kedamaian dalam kehidupannya. Hati dan hidup manusia akan beroleh kedamaian yang sesungguhnya jika ia membuka diri kepada Allah. Karena ketika kita melihat apa yang terjadi antara Laban dan Yakub, kalau masing-masing mereka memperjuangkan kedamaian itu, maka tidak bisa didapatkannya. Namun ketika mereka melibatkan Allah, akhirnya Laban yang tadinya agak keras melunak, sekalipun dia tidak minta maaf. Biasanya kalau orang yang berselisih paham, seharusnya bagian yang merasa salah, yang memohon maaf. Tetapi bagian ini dinyatakan bagaimana Laban sulit menyatakan permohonan maaf, dan akhirnya dia mengalihkan untuk bagaimana mereka membuat satu perjanjian dengan tanda tumpukan batu. Yakub yang melanjutkan inisiatif menimbun batu dan menjadikan satu tanda
perjanjian di mana Allah dilibatkan. Akhirnya keduanya bisa mencapai kesepakatan untuk berdamai. Laban pada akhirnya memberkati anak-anaknya, cucu-cucunya, dan menyerahkan dan mengakui bahwa semua yang sedang ada bersama Yakub adalah bagian kepunyaan milik Yakub, karena Allah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, ayahnya Yakub. Saudara-saudaraku, hati dan hidup kita juga akan selalu merasakan damai ketika kita dekat dengan Allah dan yakin dengan apa yang Tuhan akan kerjakan bagi kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita diarahkan untuk mengesah dengan keluarga kita masing-masing. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, ada cucu-cucu, ada keluarga dalam satu persekutuan. Di masa pandemi ini kita belajar bahwa nilai persekutuan keluarga itu sungguh berarti bagi kehidupan pribadi lepas pribadi, bagi kehidupan kita sebagai gereja Tuhan yang selama ini seolah-olah kita lupakan. Persekutuan gereja tumbuh dan diawali dari lembaga Allah yang terkecil, yaitu keluarga. Oleh karena itu, ketika kita diajak untuk beribadah bersama di rumah masing-masing, maka disinilah waktu yang diberikan Tuhan bagi kita untuk saling memberi, untuk saling mendukung, untuk saling mengoreksi, dan tidak hidup dalam keakuan antara satu dengan yang lain. Jika pasangan suami dan istri sedang ada dalam konflik dan kehilangan suasana damai, maka masa-masa ini adalah waktu yang dianugerahkan Tuhan untuk kita bisa beribadah bersama, untuk kita bisa memberikan dan saling berbagi kasih. Di masa-masa pandemi ini kita pun diberikan pembelajaran bahwa dalam berdamai bukan hanya dengan sesama kita yang seiman, tetapi dengan sesama kita yang bertetangga yang tak seiman pun. Bagaimana Laban adalah orang yang tak menyembah Tuhan. Dia mengejar Yakub mencari terafimnya. Dia mengejar Yakub untuk mencari patung dewanya yang hilang. Di sisi lain, Yakub tidak menyadari siapa yang mencuri terafim itu. Tetapi bagi Yakub, dia tetap melihat Allah di atas segalanya. Allah yang membentuk keluarganya dan Allah yang akan mengantar perjalanan kembara kehidupan keluarganya tetap dalam suasana damai. Dan terciptanya damai antara orang Haran, Laban, dan Yakub yang adalah Israel itu adalah suatu cerminan bagi saya dan Bapak Ibu bahwa sesungguhnya untuk mencari damai, untuk mendapatkan damai, dan untuk memperjuangkan kedamaian atau perdamaian itu tidak melihat latar belakang. Perbedaan yang ada adalah kekayaan yang dianugerahkan Tuhan supaya kita senantiasa hidup di dalam damai sejahtera yang dijaminkan oleh Tuhan Allah. Untuk itu, marilah
di bulan Pelkes ini kita sebagai warga GPIB semakin memaknai kehidupan kita bahwa sesungguhnya berdamai itu bukan sebatas memberi maaf kepada sesama, bukan sebatas meminta maaf kepada sesama, tetapi lebih daripada itu, bagikanlah apa yang kita punyai bagi siapapun yang berkekurangan di lingkungan kehidupan kita. Di masa-masa pandemi ini kita dimotivasi untuk melihat semua orang itu adalah sesama kita. Semua orang itu layak diselamatkan dan beroleh kemurahan Allah di dalam berkat-berkat-Nya yang tersalur dari kehidupan pribadi atau keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu jemaat Tuhan, Injil Matius menyatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudaraku, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilahkan duduk. Mari kita berdoa syafaat dan diakhiri dengan doksologi dan doa Bapa kami.
Kita berdoa. Ya Allah yang kekal, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ketika kami ada dalam ibadah minggu kedua setelah Pentakosta. Kami percaya kuat kuasa Roh Kudus-Mu akan senantiasa menuntun dan menyatukan kami sebagai persekutuan gereja-Mu yang diberkati, untuk selalu mau menyembah, beribadah hanya kepada-Mu, serta mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam setiap langkah juang kehidupan kami. Terlebih Bapa, ketika kami terus berkarya di masa-masa pandemi COVID-19 ini, khususnya kami yang ada di negara Indonesia, sebagai gereja-Mu, bimbing dan arahkan kami untuk tetap waspada, namun bukan berarti berhenti di dalam berkarya mengabdi kepada-Mu. Biarlah kami tetap memiliki kekuatan-Mu, Roh-Mu mengarahkan kami untuk semakin kreatif dalam situasi yang ada, kreatif di dalam pengabdian hidup, kreatif di dalam bagaimana kami menyatakan ibadah kami yang sejati bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan membimbing pribadi lepas keluarga rumah tangga kami, dan biarlah nuansa damai sorgawi akan senantiasa mewarnai kehidupan pribadi dan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Kami akan senantiasa menyadari bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami anak-anak-Mu dalam berbagai situasi yang bagaimanapun, asalkan kami tetap beriman dan berpengharapan bahwa sesungguhnya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kami semua. Tuhan memberkati akan pelayanan-pelayanan gereja-gereja-Mu, khususnya kami yang ada di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Engkau memberkati semua hamba Tuhan, pelayan firman dan sakramen, dari sinodal sampai ke mupel dan ke seluruh warga jemaat masing-masing. Terkhusus ya Tuhan, kami yang ada di GPIB Jemaat Peniel Balikpapan. Tuhan memberkati pelayan firman dan sakramen, Ketua Majelis Jemaat Pendeta Herlin, pribadi dan keluarganya, memberkati pelaksana harian majelis yang ada, memberkati semua presbiter dari sektor 1 sampai 4, memberkati semua warga GPIB Jemaat Peniel dari sektor 1 sampai 4. Engkau memberkati juga semua orang tua kami dimanapun mereka berada, khususnya ya Tuhan, kami pun mendoakan warga jemaat yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka, ketika mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing, dalam masa istirahat, dalam masa perawatan, Tuhan memberkati dan Tuhan menganugerahkan pemulihan dalam kemurahan kasih Yesus Kristus sebagai tabib yang agung. Kami pun tak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang berjuang di garda depan, para medis, dokter, dan relawan kesehatan yang berjuang untuk memberikan pelayanan maksimal bagi saudara-saudara kami, bagi sesama kami yang sedang mengalami sakit penyakit terinfeksi COVID-19 ini. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata membungkus dan mengarahkan para medis, dokter, dan relawan, sehingga mereka mampu tetap menjaga diri masing-masing, kesehatan masing-masing, dan mereka pun dimampukan untuk memberikan pelayanan. Banyak para pasien bisa disembuhkan karena kami tetap percaya Tuhan tidak pernah membiarkan negara kami. Tuhan tetap membimbing dan mengarahkan bangsa kami dalam
perlindungan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, mohon ampun dan kasihanilah bangsa negeri kami ini. Kami pun mendoakan pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah. Mampukan mereka Bapa untuk bisa membawa bangsa ini pada kendali yang Engkau kehendaki. Dan biarlah masing-masing daerah negara kami tetap dalam situasi terkendali. Dan setiap unsur pemerintahan, setiap unsur keamanan pun ada dalam kendali kuasa Tuhan. Memberkati saudara-saudara kami yang terkena imbas PHK karena wabah COVID-19 ini. Tuhan beri kesabaran, ketabahan dan kemampuan bagi mereka untuk bagaimana mencari dan terus memperjuangkan apa yang Tuhan sediakan, karena sesungguhnya Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami mengalami kekurangan, mengalami kelaparan, kehilangan pekerjaan. Engkau tuntun kami untuk bisa mendapatkannya kembali. Demikian juga ya Tuhan, kami doakan anak-anak kami yang berjuang di bangku studinya dari tingkat SD sampai ke perguruan tinggi. Sekalipun bersifat daring, kami percaya mereka tetap ada di dalam situasi yang terkendali dan mereka tetap terarah untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang maksimal sebagai bekal masa depan mereka dalam rancangan kesuksesan yang Tuhan nyatakan. Engkau membimbing dan mengarahkan setiap orang yang terus berseru dan berserah, karena kami tetap mengimani Engkau Tuhan yang pencipta, Engkau Tuhan yang pemeliharaannya tidak bisa terhenti oleh suasana ruang dan waktu. Untuk itu Bapa, Engkau tetap memberkati dan mengarahkan keberadaan kami serta mengingatkan kami untuk selalu mengucap syukur dan tahu berterima kasih di dalam segala situasi yang ada. Engkau memberkati kami yang boleh memberi diri di dalam pelayanan ibadah minggu kedua Pentakosta. Tuhan bimbing dan arahkan presbiter yang bertugas. Tuhan bimbing dan arahkan pianis, prokantor, dan petugas multimedia. Tuhan arahkan setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan ini. Dan Tuhan bimbing dan arahkan pelayanan-pelayanan GPIB, Jemaat Peniel dalam ibadah Pelkat, dalam ibadah keluarga. Dan biarlah semua warga jemaat-Mu tetap selalu ada di dalam persekutuan yang Engkau kasihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, seluruh keberadaan pribadi lepas pribadi keluarga kami tetap pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab
dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan menyanyi. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa secara berbalasan. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini, ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Umat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Saling menopang dan saling
Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.